Monggo silakan. Daripada saya banyak ngoceh terus. Jeffrey, gimana Jeffrey? Ada pengalaman nggak? Bentar lagi di tempat kami. Oh ya. Kak Yohan sebagai pengkhotbah ini sering khotbah. Apakah ada pengalaman karunia? Terus bisa ngerti asli palsunya bagaimana? Sudah menyalakan mic mati lagi. Monggo silakan yang lain. Halo. Silakan Pak. Mau komen atau tanya? Pak, saya mau nanya. Untuk saya punya pengalaman yang beberapa tahun kemarin ya mengenai bahasa roh ya. Jadi ya tadi yang dibilang Bapak tadi bahasa roh yang suruh menirukan itu. Di gereja Pak? Tapi ya di gereja, tapi yang saya mau pertanyakan, mereka bisa menafsirkan, bisa apapun juga, bahkan dari gereja manapun dia bisa tafsirkan. Yang bikin saya agak sedikit kagum itu dari bahasa hikmat kata-katanya itu sangat dalam gitu loh. Itu. Yang dipertanyakan apa Pak? Ya itu tadi saya tuh masih bergumul aja tentang bahasa roh itu gitu loh. Untuk membedakannya itu loh. Ya, kalau selama ini begini sih kalau di El-Sadik harus diuji. Ujinya bagaimana? Ya fisik. Kami datang ke situ. Kemarin gitu ya. Kemarin ada laporan dari tim yang akunnya AT ini, dia melakukan pengujian. Ada salah satu komunitas, ya secara praktek penganut teologi kemakmuran, bahasa roh, mujizat gitu. Coba saya baca detailnya. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa ini palsu gitu. Nah ini saya baca. Saya kirakan itu kondangan atau jagong ya, karena mewah ya tempatnya ya, jadi ada meja-meja pertemuan bulat-bulat itu. Ternyata itu ibadah. Jadi ibadah itu ada manifestasi yang karismatik gitu ya, yang biasanya bahasa roh tumbang itu di ibadah sebelumnya gitu. Di hari itu, dari kemarin itu tim El-Sadik melakukan pengujian. Kalau bukan dari tuannya El-Sadik, bukan tuannya hidup, tuannya asli maksudnya ya, jangan ada gitu. Dan memang benar, tidak ada yang tumbang, tidak ada yang seperti sebelumnya. Dulu juga pernah dia melakukan di salah satu sekolah Kristen dan ya ada perbedaan. Jadi ketika dilakukan pengujian, tidak ada itu yang tanda petik karismatiknya hilang. Berarti kan ada sesuatu. Kemudian ya ini tentang teologi kemakmuran, ada healing movement juga. Jadi healing movementnya gagal, penyembuhan mungkin ya. Oke, seperti itu. Jadi kami juga pernah di awal-awal dulu kami latihan tes power di Tawangmangu, salah satu gereja. Kebetulan saya dan Ate dan masih pacaran dulu sama pacarnya. Kemudian kami ke salah satu gereja. Waktu itu ada perjamuan kudus. Jadi waktu itu dalam pikiran saya berkata gitu. Jadi tidak terucapkan dengan mulut tapi di pikiran saja. Ayo semua roh setan silahkan menyatakan diri gitu. Saya pengen tahu ini ada setannya atau enggak di ibadah ini. Nah itu ada dua peristiwa yang aneh gitu. Satu stand keyboard itu patah ya. Jadi yang untuk dudukan keyboard itu patah di bawah terus. Jadi keyboardnya jatuh pas ibadah itu. Jadi secara kelihatan
ya namanya ibadahnya semangat ya, yang main juga semangat gitu. Tapi tiba-tiba itu ini glek gitu patah, jadi kebet jatuh ke bawah ke lantai, dia. Terus patahan yang ya kayak pipanya itu gliding ke arah kami. Aneh sekali gitu. Padahal posisinya kami kan di depannya, tapi glidingnya ke entah menceng atau gimana aku nggak tahu. Terus ibu gembalanya kan lagi bawa baki untuk itu kan ada sloki kecil. Di tangannya kayak ditampek itu bahasa Indonesia ada yang nyentuh gitu. Jadi terlempar itu satu sloki ke arah kami juga. Jadi ada dua peristiwa itu yang aneh dan ini ibadah gereja, ibadah Kristen. Kenapa ada kejadian aneh seperti itu? Jadi bagi saya, wah berarti ada sesuatu roh lain bisa di tempatnya, di gedungnya maksudnya, bisa di orang-orangnya ini, gitu, di siapapun orangnya, gitu. Nah, itu latihan test power, gitu. Tapi latihan-latihan seperti ini memang khusus tim inti saja, karena berbahaya. Karena nanti tidak bisa membedakan ini kalau tidak punya karena membedakan roh ya. Tidak bisa bedakan kamu melakukan tes power itu dengan kuasa roh Tuhan atau roh setan. Karena di kalangan para pengguna kuasa setan itu juga bisa. Tes power juga bisa. Kami juga pernah atau sering ya di tes power gitu. Saya dulu juga pernah mau dikirim roh gitu ya. Ada satu pasien. Oh titenana ya tak kirim nogo. Dia mau ngirim roh yang dia anggap powerful miliknya, pelindungnya mungkin. Tapi saya tunggu-tunggu ya enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada feeling aneh. Jadi itu metode yang berbahaya, harus diawasi penggunaannya. Tidak hanya oleh saya. Iya. Ya, itu. Tapi memang ada Pak, memang saya sendiri selalu curiga dengan ya namanya karisma ya. Karena saya sendiri punya pengalaman, jadi waktu SMA ya namanya KKR gitu. Semua orang wajib rebah seakan-akan gitu. Saya nggak mau rebah. Iya sih. Kalau saya memang belum pernah rebah yang begitu. Cuman ini momen ini memang agak sedikit ganjal sih karena di gereja ini ada peperangan roh juga gitu dan mereka itu bisa menangkap roh-roh asal yang di daerah mana aja, termasuk yang ada di dunia gitu loh. Dan itu bisa diinterogasi, bisa ada penghakiman juga. Jadi saya agak ngeri di situ, agak kaget aja gitu loh. Ya meskipun bagi mereka ada dalilnya di kitab gitu ya, tentang menghakimi dunia. Ini Pak, jadi kalau bisa diinterogasi, siapa yang ngomong? Jadi ada beberapa mediator yang dimasukkan ke tempat dia gitu loh, dari roh astral ini. Nah itu, jadi kita dilarang memasukkan setan ke tubuh orang. Itu prinsip di kitab PL. Bahasa mereka bukan, tapi roh itu loh. Roh asal manusia itu kata mereka sih. Ya Pak. Memang makanya saya selalu curiga dengan beberapa praktek karismatik ya seperti tadi. Seperti kalau di internet ada TB Yosua. Ada orang kerasukan diajak ngomong. Ngapain? Iya. Ciri khasnya kesalahan karismatik, ciri khasnya satu. Tidak satupun jemaat yang dilayani itu melakukan pengakuan dosa. Tidak ada. Hanya benar. Hanya mendakwa dosanya. Kamu dosa ini, kamu dosa ini. Tapi orang sendiri nggak pernah melakukan dosa. Ya tak? Bagaimana bisa ada roh diusir tanpa pengakuan dosa? Di Alkitab, tiap orang yang dilayani Yesus atau mungkin para murid selalu orang-orang yang pernah baptis Yohanes, atau secara prinsip mereka memiliki pengakuan dosa. Orang yang tidak punya rasa bersalah, tidak pernah pengakuan dosa, tidak bisa dilayani. Contohnya yang ahli nujumnya Gubernur Paulus atau Sergius Paulus,
Dia pengen punya kuasa seperti Paulus, tapi dengan uang. Begitu Paulus marah, dia menarik kata-kata itu, sudah, nanti aku bersalah gitu. Nah seperti itu. Anak-anak Skewa diusir oleh setan, malah bukan mengusir setan, diusir oleh setan, ditelanjangi. Kalah power, kalah kuasa. Kenapa? Tidak ada kuasa ilahi di situ. Makanya ciri khasnya karismatik yang salah, dia usir setan tanpa pengakuan dosa. Itu poin penting yang saya tunjuk. Iya, jadi yang bikin saya agak-agak sekarang udah enggak. Jadi saya aneh. Saya habis diajarin bahasa roh itu, kan dia sekaligus lepasan bahasa mereka. Harusnya kan saya lebih giat ya untuk ini, malah saya semakin down loh untuk baca kitab loh. Jadi saya agak aneh gitu loh maksudnya. Dan ada penglihatan juga dari teman saya, seorang indigo ya. Justru mereka melihat gini, apa yang dia berusaha untuk memasukkan, ya kalau bahasa mereka itunya mereka lah. Jadi cuman mereka nggak bisa masuk karena yang di saya lebih, kalau bahasa orang indigo teman saya itu lebih benar, lebih bersih gitu, lebih kuat bahasanya begitu. Jadi ya nggak ada ininya, nggak ada efeknya gitu. Ini saya jadi agak bingung gitu loh. Ya nanti diuji Pak, nanti di sesi ini kita uji. Iya. Pak Aris bisa reaksi atau tidak. Kami punya. Ya itu saya juga pengen menguji juga seperti sejauh mana gitu loh apa yang di pengetahuan tentang Tuhan di saya gitu kan. Selama ini saya percaya sih Tuhan, bahwa Tuhan Israel itu memang Tuhan yang benar gitu loh dari dulunya. Kalau kami punya pengalaman banyak, dan memang salah satu panggilan visi di awal saya memang ini Pak, memang membersihkan kekristenan memang.